yang ada di PGSD, kita masuk command prompt. Di sini kita ketikkan ping 192.168. Kita mau kemana tujuan nih? Ke sistel berarti 60. 60.2. 60.2 berarti yang ini. Ya, kita coba. Nah, sekarang kalau statusnya replay from ini TTL, kemudian statusnya di sini set 4, retrieve 4, loss 0 ya, loss 0%, itu tandanya antara PGSD dengan sistel itu sudah terkoneksi. Gitu ya. Nah, karena itu di sini successful ping. Di sini kita bisa kasih done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Sini bareng saya Fahrul. Di video kali ini kita akan coba konfigurasi jaringan lagi menggunakan bantuan software Cisco Packet Tracer ya. Kali ini kita akan coba konfigurasi routing OSPF ya, kurang lebih seperti ini untuk topologi jaringannya. Di sini terdapat tiga klien lah ya kasarannya. Ada dari program studi PGSD, kemudian PSTI dan juga Sistel. Nah, semuanya ini klien antar program studinya itu dicakup oleh switch, kemudian terhubung router, dan ketiga prodi ini terhubung di jaringan routing OSPF. Untuk pengalamatan IP-nya kurang lebih seperti ini ya. Di antar jaringan ataupun routing dari PGSD ke Sistel di sini menggunakan 40 dengan nilai CIDR ataupun prefix 30. Kemudian untuk setiap IP address untuk kliennya di sini menggunakan CDR 24. Untuk objektifnya sendiri kali ini terdapat 3 ya. Sudah pasti di sini successfully ping antar perangkat. Jadi nanti perangkat yang di dalam sini dalam satu prodi itu kita pastikan bisa melakukan ping. Begitu juga dengan antar program studi gitu ya. Otomatis dia akan nyebrang router ya. Itu nanti akan kita pastikan supaya dia bisa melakukan ping. Kemudian kita akan coba juga untuk mengakses IP root-nya, kemudian running config-nya dari setiap router. By the way, sorry banget ya kalau semisal saya ngomongnya agak pelan, karena kalau dilihat di jam, saya rekaman jam 1 dini hari ya, 1.17 AM di wilayah saya, Purwakarta. Jadi tolong maklumi saja. Tapi akan saya usahakan optimal gitu ya. Oke, langkah pertama di sini kita akan coba buka dulu Cisco Packet Tracer-nya, pastikan untuk connection-nya mati ya. Sini kita buka Cisco Packet Tracer. Nah, jika belum mendownload nanti akan saya coba taruh link cara mendownloadnya di deskripsi video ini. Oke, di sini kita sudah masuk ke halaman workspace dari Cisco Packet Tracer. Kita akan coba mengimpor terlebih dahulu komponen-komponennya yang akan kita butuhkan ke dalam workspace-nya. Pertama kita akan coba import untuk routernya. Di sini kita pakai tipe yang 2911. Sebelah sini kita drag and drop saja. Sip. Kita butuh 3. Kemudian kita butuh switch, teman-teman. Switch di sini dia menggunakan tipe yang 2960. Kita boleh masuk ke bagian switch. Kemudian 2960 kita berikan juga di setiap router. Oke, siap. Kita coba perkecil supaya lebih jelas. Oke. Kemudian kita akan coba isi pada program studi PGSD terlebih dahulu. Di sini ada 2 PC, 1 printer dan juga 1 laptop. Kita boleh masuk ke bagian end device. Nah, di sini kita boleh tambahkan 2 PC. Kemudian 1 printer dan juga 1 laptop. Nah, seperti ini. Kemudian next kita ke program studi PSTI. Di sini ada 3 PC dan juga 1 laptop.
Oke, kemudian terakhir di sini ada sistem telekomunikasi, ada 3 PC dan juga 1 laptop juga. Oke. Oke, semua perangkat sudah kita import. Sekarang kita coba hubungkan satu per satu. Nah, kita boleh masuk ke bagian connection sebelah sini. Kemudian kita akan coba hubungkan dari switch ke kliennya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita coba telaah lebih detail ya, kita coba ke bagian PGSD terlebih dahulu. Nah, untuk Ether 1 dia akan terhubung ke gigabit 0 dari router. Oke, kita coba hubungkan Ether 1 ke gigabit 0 router sebelah sini. Kemudian untuk Ether 2 nya ke PC yang paling atas, Ether 3 nya ke bawah, 4 nya ke printer, 5 nya ke paling pojok gitu ya. Kita coba koneksikan Ether 2 nya ke sini ya, ke atas kalau nggak salah ya, betul, ke PC yang paling atas. Kemudian Ether 3 nya dia akan ke bawah, Ether 4 nya ke printer, kemudian terakhir Ether 5 dia di PC 1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk antar routernya di sini dari gigabit 1 ke gigabit 1 juga dia menggunakan kabel yang cross. Nah, gigabit 1 ke gigabit 1. Ini gigabit 1 ya. Seperti ini. Kemudian dari router PGSD ke router PSTI di sini menggunakan gigabit 2 dan juga gigabit 1. Sama lagi ya, pakai kabel cross gigabit 2 ke gigabit 1 seperti ini. Kemudian dari PSTI ke Sistel di sini menggunakan gigabit 0 dan juga gigabit 0. Nah, jadi di sini untuk dari router ke jaringan Sistel di sini pakai gigabit 2 masuk ke faseter 1. Begitu juga dengan PSTI gigabit 2 masuk ke faseter 1. Langsung kita hubungkan saja. Oke, siap. Kurang lebih seperti ini. Kita tadi telah belajar untuk kabel wiring dari program studi PGSD. Ini akan saya coba pause aja ya untuk kabel wiring dari Sistel dan juga PSTI. Nanti gambar topologinya akan saya taruh juga di deskripsi. Oke, jadi sekarang kabel wiringnya telah selesai. Selanjutnya kita akan coba untuk IP configuration, yaitu kita coba bagi-bagi nih alamat IP address-nya ke setiap perangkat. Kita coba mulai dari PGSD terlebih dahulu ya, ataupun kita coba bedah dari antar routernya terlebih dahulu supaya lebih mudah gitu ya. Oke, kalau kita lihat di bagian topologi jaringannya, di sini terdapat 3 IP address utama yang menghubungkan ketiga router. Nah, di sini ada ya 40 40 40, 50 50 50 dan juga 60 60 60. Nah, semuanya itu menggunakan nilai prefix ataupun CIDR 30 gitu ya. Yang terdiri dari 4 host. Namun host yang available hanya 2. Karena host pertama itu untuk network, kemudian terakhir untuk broadcast dan sisanya cuma 2. Nah, kita akan coba gunakan contohnya di sini ada 40 40 40 yang menghubungkan antara PGSD dengan Sistel. Kita coba beri label terlebih dahulu ya di sebelah sini. 40 40 40 0 dengan prefix 30. Seperti ini. Nah, kemudian karena hostnya hanya ada 2, maka di bagian gigabit 1 di sebelah PGSD dan juga gigabit 1 di sebelah Sistel, dia ini akan mendapat IP seperti ini. 40 40 40.1
30, kemudian yang diisi setel dia akan mendapat 40.40.40.2/30 seperti ini. Nah, jadi nanti untuk gigabit 1 di router PGSD untuk IP address-nya dia menggunakan 40.40.40.1, kemudian di gigabit 1 yang diisi setel dia akan mendapat 40.40.40.2. Nah, kita akan coba lakukan hal yang sama. Contohnya di sini dari PGSD ke PSTI ya, dia menggunakan 50 ya. Kita coba tambahkan lagi labelnya. 50 50 50 0/30. Kemudian di sini kita coba tambahkan lagi ya. Berarti di sini akan kita setting dia dapat 1. Kemudian yang di router PSTI dia akan mendapat 2. Nah, di sini tidak boleh sama karena nanti akan duplicate IP address-nya. Nah, IP address itu tidak boleh duplicate, teman-teman, harus berbeda. Nah, oke, kemudian di sini kita akan terapkan hal yang sama pada PSTI ke Sistel. Nah, di sini pakai 60. 60 60 60 0/30. Ups. Sip. Seperti ini. Kemudian kita kasih label baru juga. 60 60 61/30. Oke, kemudian di sini 60 60 62. Nah, jadi dari dari gigabit Ether 0 dari Sistel dia akan mendapat 60.2. Kemudian dari gigabit 0 dari PSTI dia akan mendapat 60.1. Seperti itu untuk antar routernya. Kemudian kita akan coba berikan IP address di setiap kliennya, di setiap prodi juga. Nah, kalau di sini kita lihat di PST dia akan mendapat IP address kelas C 50.0 dengan nilai CDR 24, yang artinya hostnya akan ada 254. Kita akan coba labeling terlebih dahulu agar nanti lebih mudah ya. 50.0/24, iya kan? 50, ya betul. Sini kita taruh saja di sebelah switchnya gitu ya, untuk menandakan bahwa jaringan di sini itu akan memakai 50.0 IP kelas C dengan CDR 24. Kemudian kita akan coba berikan juga label di PGSD ya. PGSD dia mendapat 40. Kita coba labeling lagi. 192 168 40.0 24. Nah, kemudian untuk di Sistel dia akan mendapat 60. 192 168 60.0/24. Oke, jadi semua jaringan yang ada di dalam sini dia akan mendapat 60 titik sekian gitu. Contoh di PC 5 dia akan mendapat 192 168 60.3, terus PC 6.5 gitu ya. Itu bebas. Nah, untuk di praktikum kali ini kita akan mencoba dengan statik ya. Jadi karena memang di objektifnya tidak dijelaskan secara eksplisit gitu ya, pembagian alamat IP-nya untuk di setiap klien itu harus DHCP ataupun statik. Jadi kita di sini putuskan membuat statik saja supaya konfigurasinya kita berfokus untuk pemahaman routing OSPF-nya saja. Gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba mulai konfigurasi dari router milik PGSD ya, sebelah sini. Kita masuk saja. Kemudian ke bagian CLI, nah sebelah sini. Nah, ketika kita pertama kali akses routernya, di sini ada dialog untuk menginstal konfigurasi. Di sini kita no saja, ketik no gitu ya, enter. Kita enter lagi sampai ada tulisan kayak gini. Oke, kemudian kita akan coba aktifkan dulu enable seperti ini, kemudian configure terminal. Nah, oke, kalau sudah di sini kita akan coba pemberian alamat IP address-nya dulu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita geser supaya lebih enak lagi melihatnya. Kita coba minum dulu ya, seret coy.
Oke, kemudian kita akan coba masuk ke interface. Nah, di sini saya punya tips ya untuk pengetikannya tuh lebih cepat. Ketika kita ingin mengetikkan interface, cukup ketikkan INT, kemudian tekan tombol tab di keyboard laptop masing-masing ya. Dia otomatis akan di-generate. Jadi di sini INT, kalau di tab ini bukan enter ya, tapi di tab dia akan uh, menampilkan sugesti selanjutnya, sugesti seperti interface gitu. Kemudian untuk mengetikkan gigabit kita cukup ketikkan gig, kemudian tab, dia akan dibuatkan ya interface gigabit. Kemudian di sini kita akan setting yang mana dulu nih. Contoh di sini kita akan berikan ke klien yaitu gigabit 0/0. Jadi di sini kita cukup tambahkan 0/0 gini. Oke, kemudian kita tambahkan IP address ya, IP add tab gitu ya. Pokoknya kalau misal tiba-tiba di sini hilang gitu, langsung next. Itu saya tab ya, supaya dari segi pengetikan itu lebih cepat. Nah, kemudian di sini kita tambahkan untuk IP address-nya 92.168. IP address-nya di sini berapa? 40. Berarti si gigabitnya kita kasih 192.168.40.1 ya. IP address pertama yang umumnya seperti itu. Kemudian di sini kita kasih untuk subnet masknya 0 seperti ini. IP address di sini IP address 192.168.40.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0 karena kita menggunakan nilai prefix atau CDR/24. Jadi kita enter saja. Kemudian kita ketikkan perintah no shutdown ya, supaya mesin kita tuh nggak mati gitu pas proses enablingnya. Kemudian di sini kita bisa exit, kita akan masuk ke interface gigabit 01. Nah, gigabit interface 01 itu yang mana? Di sini kita hover saja. Oh, berarti bukan. Itu 0.0/2. 0/1 dia yang menghubungkan BGSD ke sisel. Nah, dia akan mendapat IP address 40.1, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, 40.1. Kita akan tambahkan ke bagian routernya. Jadi kita udah masuk ya interface gigabit 01, kita tambahkan di sini IP address 40.40.40.1, kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.252. Karena nilai CIDR atau prefixnya di sini 30 ya. Bisa kalian hitung ataupun kalian cek saja di kalkulator. Seperti biasa, jika sudah kita enter, jangan lupa no shutdown. Jadi kita enter saja, kita keluar lagi. Kita akan coba konfigurasi di gigabit ether 2-nya. Gigabit ether 2 ini yang ke bawah ya, yang dari PGSD ke PSTI. Dia akan mendapat IP 50.1. Kita tambahkan saja IP address ini 50.50.50.1. Kemudian subnet masknya dia masih sama ya 252 karena dia menggunakan CIDR yang /30. Kalau sudah no shutdown. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ingin mengecek kira-kira konfigurasi IP-nya itu sudah jalan atau sudah benar atau belum, di sini bisa masuk ke bagian config saja. Di bagian interface di sini gigabit 0 ya, yang ke arah klien di sini udah benar ya. Udah on juga. Dia di IP kelas C 40.1, kemudian gigabit 1 yang arahnya ke sistel. Di sini 40.1 dengan subnet mask yang 252/30 benar. Kemudian gigabit 2 yang ke arah PSTI di sini dapat 50.1 yang sebelah sini. Itu juga sudah benar. Artinya untuk pengalamatan IP-nya sudah benar. Kemudian di sini kita coba close dulu. Kita masuk ke bagian router yang ada di PSTI. Kita coba memberikan IP ke seluruh router dulu, baru kita akan konfigurasi OSPF-nya. Seperti biasa di sini kita nol dulu. Kita masuk ya, di sini kita aktifkan routernya, enable, kita bisa shortcut itu EN. Kemudian untuk konfigur terminal di sini confirm saja itu sudah bisa. Nah, seperti biasa di sini kita setting dulu interface gigabit 0/0. Size 0 itu di mana bang? Kalau si PSTI ini kita coba hover. Oh bukan, gigabit 0/1. 0/0 di mana ya? Oh, ke arah sistel. Berarti dia yang akan pakai
60.1. Kita tambahkan di sini IP address 60.60.60.1, kemudian subnet masknya dia pakai yang 252. Nggak usah ditanya lagi lah ya kenapa pakai 252. Nah, jika sudah no shutdown, jangan lupa kita keluar lagi. Sekarang kita akan konfigurasi untuk gigabit yang 1. Sebelumnya kan 0, sekarang gigabit 01. Nah, di sini 01 itu kemana? Kita bisa hover lagi ataupun arahkan kursornya gini. Oh, 01 ini ternyata ke PGSD yang dia akan mendapat 50.2. IP address 50.50.50.2. Kemudian subnet masknya 252 dan no shutdown. Oke, di sini udah up, kita bisa keluar lagi, exit, dan terakhir di sini kita akan setting untuk gigabit Ethernet 0/2 yang akan mengarah ke kliennya ya di sini. Tuh, gigabit 0/2. 0/2 dia akan menggunakan IP kelas C, IP address 192.168.50.1 ya. Untuk subnet masknya karena dia CIDR 24 berarti di sini titik 0 saja. Oke, jika sudah di sini no shutdown, jangan lupa, kemudian kita bisa keluar. Nah, seperti biasa kalau mau mengecek kita bisa ke bagian config /0 ini ke sistel ya, 60 ini benar sudah aktif juga. Gigabit 1 50 yang mengarah ke PGSD dapat 50.2 sudah aktif juga. Kemudian gigabit 2 yang mengarah ke klien sudah aktif dengan kelas C 50.1. Kemudian untuk CDR-nya SS24 sudah benar. Kita boleh close, kita lakukan hal yang sama di router milik sistel. Sini kita boleh masuk CLI, di sini kita nol lagi. Kita enable, kemudian configure terminal. Seiring waktu pengetikan komennya akan semakin cepat ya. Terus juga penjelasannya juga akan semakin minim karena sudah saya jelaskan secara detail. Jadi ya mungkin kalau teman-teman mau mencatat gitu sambil mencatat itu boleh-boleh saja, silahkan supaya nanti dari penulisan laporannya juga terbantulah gitu. Saya juga senang itu bisa membantu teman-teman. Nah, seperti biasa kita akan lakukan pemberian alamat IP gitu ya. Kita mulai dari Ethernet gigabitnya. Ethernet itu kemana? Nah, di sini saya juga lupa. Kita coba arahkan aja nih. 0/0 itu kemana? Oh, ternyata ke arah PSTI ke bawah. Itu artinya dia akan mendapat alamat IP 60.2 dengan CDR 30. Sini IP address 60.60.60.2 255.252. Oke, jangan lupa no shutdown. Kemudian kita boleh keluar, kita lakukan hal yang sama di gigabit 0/1. Nah, gigabit 0/1 di mana? Di sini kita coba cari lagi. Oh, dia yang akan mengarah ke PGSD. Kita berikan alamat IP-nya 40.2 ya, sebelah sini. 40.40.40.2 255.255.252 seperti ini. Kalau sudah no shutdown, oke di sini sudah up ya, step to up. Kita bisa keluar dan lakukan hal yang serupa pada interface gigabit 0/2 yang akan mengarah ke klien. Nih seperti ini. Dia akan menggunakan 60 ya, IP kelas C 60. IP address 192.168.60.1. Kemudian subnet masknya titik 0 255.255.0 dan jangan lupa kita no shutdown, exit. Nah, seperti biasa kita cek lagi nih di config Ethernet yang mengarah ke PSTI udah up nih, udah on di 60.2, CDR 30 sudah benar. Untuk Ether 1 yang mengarah ke PGSD 40.2 sudah up juga, CDR ke 30 benar. Kemudian ke klien 60.1 sudah up dengan CDR 24 sudah up juga. Oke, dengan ini pengalamatan IP kita sudah benar ya. Oke, di sini kalau bisa dilihat sudah hijau semua. Nah, langkah selanjutnya kita bisa konfigurasi OSPF di setiap routernya.
Kita akan coba konfigurasi di router PGSD terlebih dahulu. Nah, di sini saya mau ganti ya untuk namanya. Jadi di sini PGSD gitu. Nah, kita masuk CLI saja. Di sini kita boleh keluar. Kemudian kita boleh keluar seperti ini. Oke. Kita mulai lagi dari confirm. Untuk dapat mengaktifkan dan juga menggunakan routing OSPF, kita cukup mengetikkan di sini router OSPF, kemudian OSPF numbernya gitu ya. Di sini kita pakai 15 gitu ya. Dengan mengetikkan router OSPF 15, dia akan menginisialisasi bahwa kita akan menggunakan routing OSPF nih di router kita. Di sini kita enter saja. Kemudian di sini kita butuh router ID, teman-teman. Ya, router tab gitu ya. Nanti akan dibuatkan router ID. Di sini adalah router ID dari router kita ya, si router PGSD. Di sini kita kasih 1.1.1.1 gitu ya. Itu yang 4 kali. Oke, dia untuk menandakan bahwa router ID di PGSD itu 1.1 sebanyak 4 kali loh. Kemudian di sini kita akan definisikan atau kita daftarkan networknya supaya bisa saling terhubung ya. Nah, yang perlu di notes di sini kita cukup daftarkan networknya saja beserta dengan wildcardnya. Network ini, sorry typo. Nah, network kita akan coba daftarkan ke klien dulu ya. Klien itu kan pakai IP kelas C. Jadi kita ketikkan saja 192.168. Networknya berapa tuh? 40.0. Kemudian wildcardnya di sini 0, 0, 0, kemudian terakhir 255 gitu ya. Nah, wildcardnya ini dia itu mempunyai makna banyaknya IP ataupun banyaknya user yang akan di generate gitu ya. Nah, di sini kan 255 ya. Karena dia menggunakan CIDR/24 gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya slash 30 nih yang antar router sebelah sini, wildcardnya akan 0003 gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa hitung lagi manual untuk memastikannya kembali ataupun pakai kalkulator gitu ya. Karena di Google pun sudah banyak ya kalkulator untuk subnetting. Di sini kita boleh definisikan untuk areanya 0. Ya, ini penting karena OSPF itu berdasarkan area. Nah, umumnya untuk area 0 itu menandakan backbone, teman-teman, ataupun jaringan intinya gitu ya. Jadi di sini strukturnya kita definisikan untuk network dengan networknya yang untuk klien di sini 192.168.40.0. Kemudian wildcardnya di sini 000.255. Kemudian terakhir ada area ke 0 gitu ya, menandakan backbone. Jadi kita enter saja. Kemudian kita akan coba buatkan juga untuk network yang lainnya. Jadi kita daftarkan dulu untuk network yang 40 ya, sebelah sini. 40.0, kemudian wildcardnya 000.3. Kita berikan juga di area 0 yaitu area backbone. Kemudian terakhir di sini kita akan daftarkan untuk network yang 50. Sini kita tekan tombol keyboard atas aja ya supaya di generate kode sebelumnya. Jadi kita berikan 50 ya seperti ini, 50 wildcardnya 0003. Di sini jangan sampai keliru ya. Di sini bukan titik tapi spasi. Karena dia untuk memisahkan antara network dan juga wildcard. Kemudian area 0 di sini kita enter saja. Oke, jika sudah di sini kita boleh exit. Dengan ini konfigurasi OSPF di router PGSD sudah selesai. Kita boleh close saja. Kita akan konfigurasi di router milik STI. Kita boleh masuk ke CLI, di sini kita exit. Kemudian kita boleh masuk di sini router gitu ya. OSPF 15 sama kayak milik PGSD. Di sini kita enter, kemudian kita berikan router ID-nya. Kalau tadi itu 111, sekarang 2222. Seperti biasa, kita akan berikan ataupun kita akan inisialisasi network di setiap routernya ya. Di sini berarti ada networknya di klien ya, 50.0 IP kelas C, kemudian 50 dan juga 60 gitu ya. Jadi 40 nggak masuk, soalnya 40 itu di seberang teman-teman. Sedangkan 40 dan 60 itu tetangga kita, neighbor kita gitu ya. Jadi kalau semisal PGSD itu yang didaftarkan 40 60,
60-nya ini nggak usah ya, 50 aja. Kemudian untuk PSTI ini tuh tetangganya aja ya, si 50 60, 40-nya nggak usah. Kemudian sistem pun sama, yang didaftarkan 40 dan 60-nya aja, 50 nggak usah. Gitu. Sekarang kita akan coba berikan, kita coba yang kliennya terlebih dahulu. Seperti ini, 192, 168, 50.0, kemudian wire chartnya 255, jangan lupa di area 0. Oke, kita enter saja. Kemudian kita akan berikan juga di network yang dengan wire chart 3 ya, antar router. Kemudian di sini kita akan tambahkan 50 terlebih dahulu. Sebenarnya nambahinnya bebas sih, kalian mau langsung 60 juga bisa-bisa aja. Nah, seperti ini. Network 50-50-50 yang menghubungkan antara PGSD dan juga PSTI. Kemudian di sini untuk wire chartnya 0003 ya, menandakan bahwa dia itu memiliki subnet mask ataupun nilai prefix 30. Enter, kemudian terakhir yang menghubungkan PSTI dengan sistem yaitu 60. 60 60 60. Kemudian untuk nilai wire chartnya di sini 0003 di area 0 lagi. Nah, di sini ada statusnya nih, udah up ya. Proses NBR tuh naik bor ya. Itu artinya router PSTI kita nih udah bertetangga dengan naik bor 111. Naik bor 111 itu apa? PGSD. Artinya apa? Hello paketnya itu sudah diterima nih oleh router si PGSD. Kita enter saja. Gitu ya. Jadi setelah kita definisikan nih untuk ke kliennya, ini untuk ke PGSD, ini untuk ke sistem, dia akan up gitu ya. Kita bisa enter aja, kemudian kita exit. Oke, setelah mendefinisikan 3 network di router PSTI, kita boleh close. Kita coba lagi di router sistem. Lakukan hal yang serupa, teman-teman. Sini kita exit dulu. Router OSPF 15. Kita kasih router ID-nya sekarang 3. Nah, router ID juga usahakan jangan sama ya, teman-teman. Nanti tabrakan dia. Kemudian di sini kita kasih networknya. Nah, ke kliennya itu berapa? Kliennya itu pakai 60 ya. Sini coba saya geser dulu. Sip. Kita belikan di sini 192, 168, 60.0. Jangan lupa wire chartnya 000255, dia berada di area 0. Kita enter saja. Kemudian di sini wire chartnya kita ganti dulu ke 3 karena kita akan definisikan antar routernya. Kita akan coba konekin dulu ke PGSD ya. PGSD itu kan 4040 ya. Di sini kita ketikkan saja 40. Kemudian wire chartnya ya di sini 3 di area 0. Oke. Mungkin kalau teman-teman masih rada bingung gitu ya konsep wire chart gitu ya kan, itu mungkin baru terdengar di telinga teman-teman, itu bisa googling saja. Singkatnya sih seperti itu. Wire chart tuh kayak semisal yang diizinkan gitu ya, host ataupun alamat IP yang valid yang diizinkan gitu. Kalau semisal 255 gitu ya, berarti yang diizinkan tuh sekitar 254. Kalau semisal 3 yang diizinkan tuh 2 gitu. Jadi kita enter saja. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nih, di sini udah connect ya ke 111 karena tadi yang kita running tuh yang 40. By the way ini ada tipe bukan 40 tapi kita akan coba ubah jadi 60. Yaitu koneksi antara si siapa yang namanya? Sistel dan juga PSTI. Kita ubah di sini 50 50 50. Oke, beres. Kita boleh keluar. Oke, kita boleh close. Nah, di sini kalau teman-teman lihat untuk jaringannya udah hijau semua ya. Kita akan coba lakukan tes ping. Nah, di sini kita udah mulai masuk ke objektif kita nih, ke bagian successful ping dulu. Nah, kita boleh masuk ke PC 0 yang ada di PGSD. Kita akan coba berikan IP secara statik dulu ya. Nah, PGSD itu kan kelas C 40.0. Nah, di sini kan saya berikan 92.168.40.2 gitu ya.
karena si titik satunya udah ya di router. Kemudian subnet masknya di sini otomatis terisi 255.0 ya, karena memang dia menggunakan flash 24. Untuk gateway-nya di sini kita pakai titik satu, yaitu alamat dari routernya gitu ya. Router kita belum masukin ya. Bentar. Nah, router dari si gigabit 00 ini kan IP address-nya itu kan 192.168.40.1. Nah, itu kita masukin di gateway sini teman-teman yang ada di kliennya. Nah, seperti ini. Oke, ini bisa kita close. Atau mungkin kalau misalnya mau nyoba di antar routernya dulu gitu sesama PGSD, itu boleh-boleh aja. Jadi kita tambahkan lagi. Berarti sekarang 40.3 ya. 40.2 kan udah dipakai. Ini 40.1 lagi, yaitu alamat default gateway milik router kita. Oke, jika sudah, di sini kita coba tes ping ya. Kita bisa kirimkan pesan lewat sini ya. Dari PC 0 ke PC 1. Nah, bisa dilihat di sini sukses ya. Kemudian kita akan coba konekkan dari PGSD ke PSTI. Ini ya, jangan lupa kita kasih alamat IP dulu teman-teman. Oh, nggak bisa digeser, berarti ini aja, ini geser ke sini. Nah, desktop IP configuration. Nah, di sini kan pakai kelas C yang 50.0. Nah, di sini kita mungkin kasih ke 50.2. Nggak perlu ditanya lagi lah ya kenapa nggak 50.1, karena 50.1 ini tuh IP router yang ada di gigabit yang menuju ke klien. Nah, 50.1 yang ada di alamat IP address routernya kita pakai di default gateway client supaya bisa saling terhubung. Oops, sorry. Oke, jadi kita boleh tutup. Kalau mau ditambahkan juga di sini boleh ya. Berarti di sini jadi 50.3. 192.168.50.1. Oke, nah sini kalau semisal kita testing lagi dari PC 2 ke PC 3 antar router di program studi PSTI, dia akan sukses juga sebelah sini ya. Namun di sini coba clear. Oke. Ketika kita ingin mencoba konektivitas antar program studi ya, begitu juga dia akan lewat ataupun nyebrang router. Ketika kita akan coba kirim pesan ya dari program studi PGSD ke PSTI, dia akan mengalami kegagalan dulu teman-teman. Ya, kita coba. Nah, in progress, violet. Mengapa demikian? Dia akan coba membangun terlebih dahulu table-tablenya gitu. Dia akan coba berkenalan ya antara dari network sebelah sini nih ataupun dari IP sebelah sini. Dia akan coba berkenalan dulu. Setelah tercatat ya, di ping selanjutnya dia akan sukses teman-teman. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan ketika kita ingin mencoba dari PC 0 yang ada di program studi PGSD yang kemudian ke destinasi tujuannya PC 3 yang ada di program studi PSTI, dia otomatis lihat dulu. Kemudian ketika kita coba lagi, kemudian dia sukses. Seperti itu. Konsepnya seperti itu ya. Dia akan coba bangun dulu relasinya. Kemudian ketika relasi itu sudah terbangun, kalau kita ingin cek lagi, dia sekarang udah bisa. Tuh, udah sukses. Ini juga udah sukses. Kalau misal kita mau balik lagi dari sini ke sini, misal highlight dulu. Tapi kalau kita coba lagi, dia sukses. Seperti itu. Jadi konsepnya memang antar klien dia bakalan bangun relasi dulu. Kalau udah dibangun nih relasinya udah saling kenal gitu ya. Data-datanya juga udah dicatat ke database. Dalam routing table juga sudah dicatat, maka dia akan langsung sukses gitu. Nah, di sini saya akan coba berikan juga IP address di sistemnya. Kita akan coba lakukan pengujian juga nanti. Dia ini pakai 60 ya. 60.2 192.168.60.1. Sini saya berikan 2 juga. Ups, di desktop 192.168.60.3.
60.2 nya udah kepake, 60.1 default gateway-nya. Oke, jika sudah, di sini kita coba clear dulu untuk lognya. Kalau sesama di prodi ya otomatis sukses lah ya. Nah, di sini kita coba dari PSTI ke Sistel. Pasti file, tapi setelah itu dia akan sukses. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita coba lagi ke PC yang lain, file sukses. Seperti itu. Nah, kalau semisal kita mau pakai ping, ini bisa-bisa aja ya. Kita coba masuk dulu ke PC 0 yang ada di PGSD, kita masuk command prompt. Di sini kita ketikkan ping 192.168. Kita mau kemana tujuan nih? Ke sistel, berarti 60. 60.2. 60.2 berarti yang ini. Ya, kita coba. Nah, sekarang kalau statusnya replay from ini TTL, kemudian statusnya di sini send 4, retrieve 4, loss 0 ya, loss 0%, itu tandanya antara PGSD dengan sistel itu sudah terkoneksi. Gitu ya. Nah, karena itu di sini successful ping. Di sini kita bisa kasih down. Oke. Kemudian di sini untuk show IP route kita bisa masuk ke salah satu routernya. Contoh di sini akan saya masuk ke router sistem. Kemudian masuk CLI. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, sampai dia router terus tanda pagar saja. Nah, di sini kita bisa show IP route, ketikkan saja, enter, dia otomatis dibuatkan seperti ini. Ya, informasi dari routingnya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau semisal mau akses juga, semisal di PSTI gitu ya, itu bisa. Di sini kita exit dulu, kemudian show IP route. Nah, otomatis dia akan diberikan detailnya seperti ini. Oke, itu ya. Tinggal kalian coba aja di setiap router untuk show IP route. Nah, dengan ini show IP route down. Terakhir, di sini ada show running config. Jadi coba kita masuk lagi ke router Phoenix Sistel. Di sini kita tinggal ketikkan komennya saja, show running config. Show running config. Dia akan memberikan seluruh detail konfigurasinya, teman-teman. Nah, di sini saya coba perbesar. Kalau more tinggal di enter aja ya. Enter tuh. Enter. Nah, di interface gigabit 0 dia pakai IP sekian, terus subnet sekian, gigabit 1 sekian, gigabit 2 sekian, ada VLAN, terus OSPF 15, network yang terdaftar seperti ini ya, network terdaftar. Kemudian untuk router OSPF nya di sini pakai 15. Kita sudah selesai. Nah, dia akan muncul hal yang sama di router yang lainnya. Jadi kalau di sini kita show running config lagi, dia akan memberikan detail konfigurasi dari router tersebut. Nah, ini kan dari router PSTI ya. Kalau misal kita enter, dia akan berikan semuanya nih, detailnya nih. Dari gigabit 0, gigabit 1, gigabit 2, VLAN, OSPF-nya seperti ini, pakai 15 juga, router ID-nya 2222. Kemudian untuk network yang terdaftar ke dalam OSPF di router PSTI seperti ini. Oke. Dan selesai. Seperti itu. Tinggal kalian lakukan hal yang serupa pada router milik PGSD. Seperti itu ya. Dengan ini kita bisa katakan untuk show running config done. Beres semua. Oke. Jadi objektif kita sudah terpenuhi semua. Dengan ini pembelajaran routing OSPF berhasil, sudah kita cukupkan. Mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa komentar saja di bawah, insya Allah nanti akan saya balas. Begitu juga dengan resource-resource nantinya akan saya taruh juga di deskripsi, mungkin teman-teman bisa akses juga linknya. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat dan membantu buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.